selamat malam. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Ya, senang sekali bisa ketemu lagi di acara PA online bareng seri Alkitab. Iya, kita akan membahas pasal-pasal top seperti biasanya ya. Hari ini kita akan membahas kita akan membahas Nehemia pasal 1. Siapa nih yang suka tokoh Nehemia ini? Ya, sejak kecil aku sudah pernah dengar tuh Nehemia. Jadi sejak sekolah minggu biasanya kita juga udah dengar ya cerita tentang Nehemia. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang Nehemia. Teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir atau baru pertama kali mengikuti PA online bareng ini, kami ingin menjelaskan sedikit bahwa metode PA yang kami sering pakai adalah metode SABDA. Itu singkatan dari? Itu simak, analisa, belajar, doa dan diskusi, dan juga aplikasi. Jangan lupa. Ya, itu kita singkat dari kata sabda. Ya, teman-teman semoga tertarik untuk tahu tentang metode PA ini. Nanti admin akan memberikan link di mana saudara bisa mendapatkan penjelasan atau panduan tentang metode PA ini. Oke, ya sudah ada yang datang kah? Oke, sudah ada ya Bu, pastinya. Nah, selamat malam teman-teman. Ini nanti dua rekan kita akan hadir sebagai guest yang akan berbagi berkat firman Tuhan dari Nehemia pasal 1 hari ini. Sudah ada Vindi dan juga Nandita. Selamat malam juga untuk ya ini akunnya bagus-bagus banget. Rintan, ada Korban Ghostingmu, ada Astrid Dorf, ya. Ada Hijab Baimi, ada Karisa Kristiasari, ada Fiska Hananto teman kita, halo. Halo juga. Ya, sambil kita menunggu teman-teman yang sedang on the way ke acara ini, kita akan sekali lagi perkenalkan bahwa PA online bareng ini adalah PA yang kita selalu adakan setiap hari Senin. Ya, teman-teman silakan catat di kalender masing-masing setiap Senin, ikuti kami ya dengan follow akun kita ayo PA, ayo.PA. Ya, jadi teman-teman aktifkan notifikasi juga supaya kita bisa kirim informasi dan sudah bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ya, ini teman-teman yang lain sudah mulai datang. Halo Feby, Laula. Ya, kemudian ada Ivoni. Kemudian ada Fitri. Ini Fitri, guest kita kemarin nih Bu ya. Oh ya. Iya, join lagi. Halo ya. Nah, nanti teman-teman silahkan ikut ber-PA bareng ya. Saudara tidak menonton, tidak hanya mendengarkan, tapi saudara juga bisa memberikan komentar. Nah, nanti kami akan bacakan komentar. Saudara bahkan bisa memberikan pertanyaan juga. Jadi silahkan aktif menimpali atau aktif menjawab pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Roma, sehingga saudara juga bisa aktif, bukan hanya mendengarkan jawaban dari guest yang akan bersama dengan kita. Guest kita siapa ya? Iya, ada dua guest kita tadi saya sudah sebut di awal. Kita akan undang segera, ada teman Dita dan juga ada Vindi. Nah, ini selalu pasangan ya, cowok dan cewek gitu ya. Nah, kita kembali mengundang, sekali lagi saya ingatkan selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Yuk, ajak teman-teman yang lain untuk segera bergabung karena kita akan membahas Nehemia pasal 1. Ini pasal yang cukup terkenal dan nanti ayat-ayat yang kita gali juga ayat-ayat yang terkenal. Ya. Halo Nandita. Halo. Akhirnya. Gimana kabar kamu? Waduh, lama udah gak ketemu nih. Iya. Masih sehat? Masih kurus juga ya? Masih, so pasti akan kurus. Iya, halo Vindi, salam kenal. Halo Ibu, salam. Salam kenal juga. Aku sudah dengar nama kamu sih, tapi baru kali ini ketemu face to face ya. Oh iya. Ya. Oke, selamat bergabung untuk dua teman saya, Vindi dan Nandi. Oke ya, supaya cepat aja kita sebut Vindi dan Nandi. Ya, kita akan segera memulai acara kita malam hari ini, Bu, karena waktu terus berjalan. Kita akan segera mulai, teman-teman. Saya ajak semua untuk bisa mengambil waktu dalam doa. Sebagai langkah 0, kita akan mulai PA online bareng kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami datang kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Di surga pada malam hari ini kami akan bersama-sama kembali Tuhan untuk menggali kebenaran firman-Mu, menggali harta karunia yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mengerti, mengenal Allah kami yang benar. Dan hari ini kami belajar dari Nehemia pasal 1. Berkati setiap kami yang menggali bersama-sama, bahkan secara khusus untuk teman kami, Vindi dan juga Nandita yang harus hari ini juga bergabung. Kiranya Tuhan tuntun untuk kami boleh mengerti setiap ayat yang digali. Maka seluruh sahabat-sahabat yang bergabung juga Tuhan berkati. Jalannya acara ini dari awal pertengahan hingga pada selesainya boleh jadi nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita akan segera mengupas latar belakang dari Nehemia. Mungkin nggak bisa ngupas banyak-banyak, tapi paling tidak kita akan melihat sedikit latar belakang dari Nehemia. Oke, apa yang kamu tahu Roma tentang Nehemia? Iya, ketika kemarin belajar dari kitab Nehemia sepintas, jadi bukan sepintas sih, tapi banyak belajar gitu tentang apa yang dilakukan Nehemia terhadap bangsa Israel kayak gitu. Dan kitab Nehemia ini ada 13 pasal dan yang menuliskan juga Nehemia, karena kalau kita lihat buktinya apa yang menuliskan Nehemia, pada dasarnya memang para ahli juga sepakat bahwa yang menuliskan kitab ini adalah Nehemia, Bu ya. Dan juga kalau kita lihat di pasal 1 dan pasal-pasal berikutnya, dia memakai kata ganti orang pertama, kata aku, dan namanya juga disebut di dalam kitab tersebut. Iya, sebenarnya ada ada kitab kembar ya, karena sebenarnya Nehemia ini aslinya ditulis bersama-sama dengan kitab Ezra. Ya, tapi dalam perkembangan selanjutnya kedua kitab, kitab kembar ini akhirnya dipisah gitu ya, dipisah. Oke, apalagi nih yang kita tahu tentang Nehemia? Nah, karena tadi Ibu mention sedikit tentang Ezra, jadi ini sebenarnya kelanjutan juga ya dari kisah di mana Israel saat itu berpulang gitu dari tanah pembuangan ke Yerusalem. Jadi ini adalah gelombang ketiga. Kalau gelombang pertama kalau kita baca di kitab Ezra itu yang membawa adalah Zerubabel dan teman-temannya. Terus mulai Ezra pasal 7 itu yang membawa orang Israel keluar dari pembuangan dari tanah Persia, itu akhirnya Ezra di situ. Dan Nehemia di pasal 1 ini adalah gelombang ketiga ya, kelompok ketiga yang pulang dari pembuangan kembali ke tanah Yerusalem. Sebenarnya kalau kita mengikuti sejarah dari saat kembalinya bangsa Israel dari pembuangan tuh asik banget gitu ya, gemes-gemes piye gitu, karena sebel gitu liatin bangsa Israel yang sudah dikasih tahu gitu ya gimana caranya taat dan harus taat pada Tuhan, tapi juga ngeyel gitu ya. Dan akhirnya Tuhan benar-benar buang mereka ke negara asing sehingga mereka menjadi tawanan dan mereka menjadi budak di sana. Dan itulah keadaan yang saat itu sedang dialami oleh Nehemia. Dia bekerja di tanah asing sebagai seorang juru minuman raja. Juru minuman raja itu posisi yang cukup penting ya, karena itu menentukan hidup matinya raja. Yang menyiapkan minumannya gitu. Jadi dan makanannya. Ya, benar. Jadi Nehemia termasuk punya posisi penting di sana karena dekat sekali dengan raja. Iya. Ya. Nah, itu salah satu yang kita tahu tentang Nehemia. Nanti selanjutnya kita akan belajar lebih banyak tentang karakter Nehemia, ya. Oke. Mungkin kita juga perlu kasih tahu nih kalau tema dari kitab Nehemia ini sebenarnya adalah pembangunan tembok Yerusalem gitu ya. Kalau kemarin Ezra fokusnya ke Bait Allah, nah kalau Nehemia ini berfokus untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah puing-puing, yang sudah hancur saat itu di Yerusalem. Ya, jadi cerita dari Nehemia ini, seluruh kitab Nehemia ini dimulai dari saudara Nehemia yang datang ke kerajaan di mana Nehemia bekerja dan memberitahu kalau tembok-tembok Yerusalem sangat memprihatinkan karena roh runtuh dan musuh-musuh pada datang dan semua orang yang tinggal di sana yang tidak sempat dibuang, dia juga mengalami kesulitan yang luar biasa karena pelecehan dari bangsa-bangsa lain, penindasan,
sehingga membuat Nehemia sangat terpukul ya. Itu mulai cerita dari Nehemia. Nah, selanjutnya kita akan tahu lebih banyak nih dari teman-teman. Oke, jadi kita udah kasih tahu sedikit ya gambaran besar dari kitab Nehemia. Nah, untuk spesifik pasal pertama kita akan belajar bersama-sama dengan dua rekan saya nih yang sudah ada di depan kita, ada Vindi dan juga Nandi. Nah, bersama mereka kita akan menggali latar belakang Nehemia pasal yang pertama ini. Oke, kita akan melihat dulu ya Nehemia pasal 1. Silakan teman-teman juga mulai bisa membuka Alkitabnya dan bisa melihat pasal 1. Ini cukup singkat sebenarnya kalau kita sangat singkat kita baca. Nah, mungkin saya akan bertanya dulu kepada Vindi nih yang sudah senyum di sana. Nah, ada berapa ayat nih yang ditemukan di dalam Nehemia pasal 1 ini? Kalau tidak salah ada 11 ayat ya, Kak ya. Masih ragu ya? Pasti tidak salah. Iya, ada 11 ayat. ada 11 ayat ya. Ayat, teman-teman. Iya. Jadi sangat singkat sekali ya. Ini butuh beberapa menit selesai kita sudah membacanya ya. Oke, jadi dalam 11 ayat ini siapa saja nih yang teman-teman temukan nih tokoh-tokoh yang ada di kitab Nehemia pasal 1 ini. Nah, bisa Nandita nih yang gantian untuk menjawab. Gimana Kak? Nah, masih. Ada banyak tokoh nih yang disebutkan di Nehemia pasal 1. Siapa aja? Siapa aja? Oke. Sembari menunggu, mungkin Vindi bisa menolong? Ya, yang pertama pastinya Allah ya, di situ yang disebutkan ya. Yang kedua itu Hanani, ya, ada Nehemia lah pasti ya, Nehemia. Terus ada tokoh juga yang disebutkan Hakalia ya, itu bapaknya ya, bapaknya Nehemia gitu ya. Terus juga disebutkan di situ ada beberapa orang yang lain ya yang ada di dalam situ gitu. Itu saja sih Kak. Kalau yang saya dapatkan, saya baca gitu. Ada Musa juga ya, disebutkan namanya maksudnya. disebutkan namanya. Namanya Musa disebutkan di situ. Iya, disebut. Musa, ya, betul. Betul. Ayat 11 ini ada juga ada kata orang ini. Iya, orang ini. Kurang lebih kayaknya rajanya kali ya. Iya, dia nggak nyebut namanya tapi orang ini. Orang ini gitu. Ya, lucu ini si Nehemia. Iya. Oke, dan banyak orang juga sih sebenarnya yang disebut ya. Di ayat 3 orang-orang yang masih tinggal di sana. Terus tadi sudah disebut juga ada Hanani. Nah, oke, kita sudah melihat tokoh-tokoh ya. Jadi ada beberapa tokoh disebut di pasal 1 itu. Nah, apakah sekarang giliran Nandita nih, apakah Nandita juga menemukan nih kata-kata yang diulang-ulang di dalam pasal 1 ini dan ini cukup penting? Kata yang diulang itu yang pesan Musa apa ya? Yang ini firman kau pesan kepada Musa, bila kau berubah setia. Terus ada lagi? Ya, ada banyak kata kerja tuh yang dipakai beberapa kali ya. Iya. Banyak. Telah bersalah terhadapmu. Terus yang firman Tuhan itu tadi. Terus perintah-perintahku, mengikuti perintah-perintahku juga ada. Diulang kan. Ada lagi? Dari Vindi? Kalau saya sih ya, di situ ada kata hamba ya, hambamu. Terus juga ada Israel ya. Ya. Ya, ada hambamu, ada Israel. Ya, perintah dan ketetapan ya. Perintahmu, ya perintah-perintahmu ya. Terus juga kasih, di situ ada kasih. Kasih itu diulang 2 kali ya. Di ayat yang ke-5 itu sih ya. Itu saja kurang lebih. Yang belum tadi. Oh, ada doa juga ya. Ada doa. Ada kata doa itu juga sebenarnya. Selain itu ada kata doa di situ yang cukup diulang-ulang oleh Nehemia. Ada Allah semesta langit itu juga diulang beberapa kali. Dan tembok atau tembok juga ada di situ. Nah,
Oke, secara umum apa nih tema yang teman-teman lihat ketika membaca dan sudah melihat ya beberapa poin-poin penting tadi dari kata-kata penting tadi. Apa nih tema atau kesan secara umum yang teman-teman lihat dari pasal 1 ini? Oke, kembali ke Nandita lagi ya. Doanya Nehemia Doa terhadap Nehemia. Bapak. Doa Iya, Nehemia. Ya, melihat betul. tembok di sekarang itu. Ya, ya. Ini seluruh isi dari Nehemia 1 memang tentang doa Nehemia ya. Ya. Dari Windy? Cukup. Cukup ya. Kurang lebih sama lah ya doa Nehemia gitu ya. Yang menangis ya berkabung dengan cara dia berpuasa dan sebagainya itu. Kurang lebih sama. Ya, Tapi ini ya mau intinya tanya doa ya. Nandita nih. Ya, isinya doa. Bukan hanya berdoa, dia juga menangis gitu ya. Ya, Jadi saya mau menangis. tanya si Nandita nih, karena Nehemia kan cowok nih ya. Kalau orang cowok melihat orang cowok menangis gimana nih perasaanmu? Perasaanmu Kalau lihat cewek orang menangis nangis ya biasa ya. agak aneh sih Gimana karena pesan kamu cowok nangis. Nandita? Ya, Melihatnya pesan kamu? kayak agak aneh gitu. Karena kan kalau cowok kan kelihatannya kan kayak tegas gitu, kayak jarang gitu. Kayak melihat cowok nangis kayak jarang banget gitu. Ini kelihatannya kayak agak gimana. Ya, Karena tapi itu sih. dalam konteks ini Nehemia menangis karena apa? Dalam konteks ini Nehemia menangis karena kejatuhan umat Israel, kayak temboknya itu rusak. Hmm, Karena melihat jadi keadaan dia, sekitar bangsanya iya itu. betul. Ya, dia menangisi bangsanya ya. Iya. Ya, jadi bukan kecewek-cewekan nih. Bukan. Bukan menangis karena hal yang sepele, tapi ini hal yang Iya. sangat penting sekali dan saya pikir kita sangat respect dengan Nehemia ya. Dia menangis untuk bangsanya. Wow, luar biasa. Keren ya. Oke. Ya, nanti kita akan gali lebih dalam tentang doa Nehemia di bagian ini sekarang ya. Jadi teman-teman silahkan nanti melihat ayat-ayat yang kita pilih dari doa Nehemia dari pasal 1. Nah, malam hari ini spesial kita akan menggali Nehemia pasal 1 ayat 5, ayat 6, ayat 9 bersama Vindi dan juga Nandita. Jadi teman-teman nanti silahkan melihat lagi, membaca lagi dari Nehemia pasal 1 ayat 5, ayat 6 dan juga ayat 9. Gitu. Nah, kita akan melihat dari Nehemia 1 ayat 5. Saya akan bacakan demikian. Silakan teman-teman juga ikut membaca dan mulai memahami maknanya. Di ayat 5 dikatakan, "Kataku ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya." Di ayat 6 dilanjutkan, "Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi bangsa Israel, hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa." Dan di ayat 9 dikatakan, "Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana." Nah, kita sudah melihat doa Nehemia ya. Jadi 3 ayat yang kita pilih ini adalah doa Nehemia terhadap bangsa Israel. Nah, apakah teman-teman melihat nih hal yang menarik dari doa Nehemia, khususnya dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini? Dari Vindi dulu ya. Yang menarik nih apa ini dari ayat-ayat ini? Yang menarik ya. Terutama kata-katanya sih ya, dengan ya Tuhan berseru ya kepada Tuhan, pengagungan dan sebagainya gitu ya. Ya Tuhan Allah semesta langit. Jadi kalau kita lihat Nehemia ini berarti benar-benar tahu ya yang sesosok Allah itu yang seperti apa gitu ya. Karena dikatakan ya Tuhan Allah semesta langit gitu. Terus Allah yang maha besar, berarti memang kalau kita lihat Nehemia ini adalah orang yang percaya gitu ya. Maksudnya paham dan mengenal akan Allah. Karena dikatakan Allah semesta langit, Allah maha besar gitu. Allah yang dahsyat gitu ya. Itu sih maksudnya kalau di ayat yang kelima, kalau di ayat yang keenam itu ada kata-kata hamba di situ ya. Ada kata-kata
penyerahan, kerendahan hatinya Nehemia ya, ketika dikatakan hambamu ini gitu ya. Terus dia juga mengaku dosa kalau di ayat yang ke-9. Terus di situ dikatakan ya pengingatan ya tentang janjinya Allah seperti itu. Iya. Iya. Oh, sudah lengkap sekali. Kalau Nandita, ayat-ayat yang dipilih menurut kamu menarik nggak? Kalau aku itu yang ayat 5 sama ayat 6 itu berisi tentang doa, tentang pengagungan Tuhan, terus juga di situ ada mengingat sifat-sifat Allah, yaitu ada perjanjian dan kasih setia Allah. Terus ada juga Nehemia itu merendahkan diri dan memohon kepada Tuhan untuk mendengar doanya, dan bukan cuma sekedar merendahkan diri untuk untuk mendengar doanya, tapi ia juga mengaku dosa bangsanya, bangsa Israel, dan bahkan dosanya sendiri dan dosa keluarganya. Kalau di ayat ke-9 itu Nehemia mengingat kembali janji Allah gitu untuk bangsa Israel. Lebih karena itu sih. Iya, ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Iya. Oke. Nah, tadi ketika Nandita sharing ya terkait ayat 5, ayat 6. Ayat 5 kita lihat tadi Nandita sempat bilang bahwa Nehemia juga sempat mengatakan tentang pengagungannya terhadap sifat-sifat Tuhan di dalam doanya. Nah, apa saja nih yang dikatakan Nehemia terhadap sifat Tuhan nih yang disebutkan di ayat ini? Ada Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Nandita, mungkin ketika Nehemia berkata Allah semesta langit, itu artinya mengagungkan Allah dalam hal apa? Oh, Allah semesta langit artinya dalam hal kebesarannya Tuhan mungkin, yang seperti langit gitu. Sebagai seorang yang menolong kita, yang menciptakan langit dan bumi, ya kan dia bilang Allah semesta langit. Nah, itu pengakuan Nehemia maksudnya tidak langsung dia berkata Allah adalah pencipta semesta langit. Ya. Ada lagi sifat yang pertama ya, Allah semesta langit, yang mengatakan dengan jelas bahwa satu-satunya yang menciptakan langit dan segala isinya adalah Allah. Nah, tadi yang kedua, ada lagi yang kamu temukan? Yang kedua, Allah yang maha besar dan dahsyat. Ya, apa tuh artinya? Artinya maha besar dan dahsyat. Wah, kata-katanya hebat, tapi apa tuh artinya? Allah yang maha besar dan dahsyat artinya kuasanya ya. Tahu kan ya? Gimana, Vindi? Kuasanya ya kali ya. Lebih kepada kuasanya gitu. Iya. Yang besar. Allah yang dahsyat. Itu Allah yang luar biasa ya, luar biasa karena dia hebat, karena dia maha kuasa, karena kalau dia maha segalanya. Iya, kalau maha keperhatikan di atas yang lain gitu ya. Iya, di atas yang besar-besar gitu ya. Iya. Jadi tidak ada lagi yang lebih besar daripada Allah yang dikenal Nehemia selain Allah yang maha besar dan dahsyat ini tadi. Nah, selain itu, apalagi nih yang ditemukan tentang sifat Allah di dalam doanya ini? Oke, kasih setia Allah. Gimana? Kasih setia Allah. Iya, kesetiaan Allah ya, terhadap apa? Terhadap bangsa Israel yang sering nggak nurut ke Tuhan gitu, tapi tetap setia memberkati bangsa Israel. Kenapa Allah setia kepada bangsa Israel? Karena dia udah janji. Iya, karena dia udah janji. Dia sebenarnya kepada janjinya kepada bangsa Israel, karena dia berjanji akan melindungi bangsa Israel, akan menyayangi Israel. Ya. Ada lagi? Yaitu ya, Allah yang berpegang pada janji ya. Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya gitu ya.
karena Allah selalu Allah yang berpegang tidak, pada janjinya. ya, bukan Allah yang PHP kayak manusia ya. Ya, betul, betul. Iya. Ada lagi? Allah yang setia bagi orang-orang yang selalu mengikuti perintahnya ya, itu yang penting kayaknya. Betul. Ya. Iya. Sayangnya bangsa Israel setia nggak itu? Mengikuti perintah Tuhan tidak. Kadang enggak. Kadang-kadang ya kayaknya, kalau ingat. Kayaknya nggak kadang-kadang ya, sering. Sering tidak ingat pada Tuhan. Sering tidak Ingatnya ingat. sebentar, nanti lupanya lebih banyak ya. Kalau ada masalah baru ingat Tuhan, kayaknya seperti itu. Nah, kayak kita nih ya. Ingat sekali kayaknya, sering banget yang dilakukan oleh kita. Iya, Ya, betul. kalau kesulitan baru gitu ya. Kalau kesulitan baru kita ingat Tuhan. Betul. Iya. Oke, jadi ketika kita melihat ayat-ayat yang kita pelajari ini ya, betapa luar biasanya gitu Tuhan menyatakan dirinya kepada Nehemia, dan Nehemia juga bersyukur untuk keberadaan Tuhan dengan sifat-sifat Tuhan sebagai pencipta langit yang besar, yang dahsyat dan lain sebagainya gitu. Nehemia melihat Tuhan sebagai satu-satunya sumber yang memberikan kasihnya kepada bangsa Israel dan juga kehidupannya. Nah, teman-teman, di dalam doa Nehemia ini, kalau kita pelajari, Nehemia ini sedang berdoa kepada siapa dan sebenarnya apa yang dimohonkan terhadap doa tersebut. Oke, dari Vindio, Nehemia sedang berdoa bagi siapa di ayat-ayat ini? Ya, doanya pastinya dipanjatkan kepada Tuhan ya. Yang diharapkan daripada doa-doanya itu yang pertama sih ya tadi ya, sesuai dengan temanya ya. Tembok Yerusalem itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kerinduannya untuk mengumpulkan ya seluruh kaum Israel ya, seluruh orang-orang Israel untuk berkumpul ya, membangun kembali tembok tersebut ya, tembok Yerusalem itu. Dan yang juga yang keluar dari ayat pembahasan kita ya, supaya orang ini itu supaya diketok hatinya gitu ya. Ya, supaya dicolek sama Tuhan ya. Dicolek sama Tuhan itu ya. Mungkin itu beberapa sih yang saya temukan gitu. Oke. Kalau kita melihat ayat 6 ya, ayat 6 di sana juga Nehemia memohonkan doanya terhadap bangsa Israel kayak gitu ya. Nah, karena ada satu kejadian di mana Tuhan ternyata menyatakan hukuman atas bangsa Israel, dan di sini Nehemia berdoa terhadap bangsa Israel. Nah, bukan kira-kira sih, tetapi di dalam ayat ini sebenarnya apa yang dilakukan bangsa Israel terhadap Tuhan sehingga akhirnya Nehemia memanjatkan doanya kepada Tuhan. Di ayat 6 nih, kalau teman-teman bisa lihat lagi. Oke, dari Nandita. Oh ya, Vindi. Ya, kalau dilihat ya kan di situ ada pengakuan dosa ya. Ya bisa jadi pada waktu itu kan bangsa Israel masih melakukan kesalahan dosa ya, yang mungkin sangat-sangat menyakitkan hatinya Tuhan ya, sehingga kan kalau dilihat kan memang ya sampai Tuhan mohon ya, doa hamba-Mu ini telah banyak sekali dosanya dan melanggar perintah Tuhan, seperti itu ya. Ya. Dari Nandita? Mungkin karena ini tembok Yerusalemnya rusak dan keadaan di sana itu bangsa Israel itu kayak tercerai berai juga. Jadi pengen bersatu lagi dari bangsa Israelnya. Mungkin ke arah situ. Oke. Ya. Jadi ya, di ayat 6 ini jadi ada dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan sehingga Nehemia mengakui dosa-dosa bangsa tersebut. Bahkan di ayat 6 kalau teman-teman lihat lagi ya, ada kata aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ya.
Sebenarnya kalau mau tahu spesifik dosa apa yang dilakukan oleh nenek moyang, karena kan orang tuaku gitu, bangsaku gitu ya, kita harus baca seluruh sejarah bangsa Israel Sejarahnya. sebelum Esra gitu ya. Itu raja-raja yang terus perpecahan antara Israel Utara dan Israel Selatan, dan raja-raja yang setia, yang tidak setia gitu terus menerus ya. Dan bahkan ada raja-raja yang betul-betul meninggalkan Tuhan, menyembah pada berhala, tidak ingat pada Tuhan, kemudian melecehkan bait suci dan lain-lain. Jadi secara spesifik sih sebenarnya banyak sekali dosa yang terus menerus dilakukan dari satu raja ke raja yang lain gitu ya. Bahkan di antara semua raja itu mungkin yang benar-benar setia kepada Tuhan tuh bisa dihitung dengan jari gitu ya. Jadi ya, dosa spesifiknya harus baca sejarah Israel sebelum Esra. Ya, Jadi Nehemia. harus baca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat sampai Tawarik. Sampai Esra nanti baru bisa melihat ya. Nah, bahkan yang saya pelajari kemarin katanya dari 40-an raja itu paling nggak nyampe 10 tuh yang taat kepada Tuhan, yang setia Nggak kepada nyampe Tuhan. 10. Maksudnya nggak sampai jari kita ini. Ya, lebih banyak yang tidak setia daripada yang setia ya. Banyak mereka yang kadang ketakutan gitu ya, bukannya mengandalkan Tuhan, tapi malah justru mencari pertolongan dari bangsa kafir, dan macam-macam dosanya banyak sekali ya. Ya. Nah, itulah yang membuat Tuhan sebenarnya akhirnya sampai di titik akhirnya memakai bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel gitu, karena sudah berubah setia dan melupakan Tuhan gitu ya. Kalau ditawari dikatakan akhirnya bangsa Babel datang dan menghancurkan Yerusalem dan mereka dibawa ke pembuangan. Nah, itu dosa-dosa yang dilakukan kalau kita melihat sekilas ke belakang dari dosa-dosa bangsa Israel, dan itulah yang didoakan Nehemia di bagian ini. Bahkan dia juga berdoa bagi dirinya sendiri dan juga bagi kaum keluarganya yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Apakah teman-teman pernah berdoa juga terhadap dosa mungkin dari bangsa kita atau dari keluarga kita yang mungkin pernah mengalaminya, teman-teman? Dua teman ini? Pernah ya, pernah kan dalam kehidupan keluarga itu ya adalah salah satu itu pasti yang kurang ya, imannya, percaya sama Tuhan itu masih lemah dan sebagainya, masih hidup dalam dosa ya. Sering ya berdoa untuk keluarga sendiri khususnya ya. Kalau untuk bangsa kan setiap jam doa-doa di gereja itu pasti sering ya gitu. Iya. Kalau Sering mendoakan sekali. bangsa tuh biasanya yang didoakan apa nih? Kalau kayak Nehemia itu doa pengakuan dosa, itu kira-kira dosa-dosa apa nih bangsa Indonesia yang kamu doakan? Apa, Nandita? Banyak loh, banyak banget tuh dosa bangsa kita yang kadang kita harus nangis di hadapan Tuhan untuk Tuhan ampuni gitu ya. Apa kira-kira contohnya? Ada? Loh. Nah, kita berdoa bagi bangsa kan? Iya, kita kan harus nyontoh Nehemia nih. Kalau Nehemia mengaku dosa-dosa nenek moyangnya, kalau kita nih dosa-dosa nenek moyang kita nih, maksudnya bangsa kita apa nih? Masa nggak bisa sebutin? Bangsa kita kan banyak masalah nih. Apa Banyak sekali ya Bu ya. Contohnya apa? Contohnya sekarang itu ya aparat pemerintahan. Kenapa ada aparat pemerintahan? Kan mereka baik-baik saja. Enggak. Iya, baik-baik saja ya. Enggak baik-baik lah, korupsi, lalu ada ketidakadilan, kemudian pengabaian kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu gitu ya. Masih ada banyak sekali kelompok-kelompok suku di Indonesia ini yang diabaikan, yang tidak pembangunannya juga tidak seperti di kota besar kan, banyak dari mereka masih ketinggalan, khususnya yang ada di daerah yang remote, yang jauh-jauh dari pembangunan, dan
kota gitu ya. Kemudian keluarga yang mungkin terabaikan, yang ada KDRT lah, macam-macam. Kan banyak nih dosa bangsa kita, masuk Banyak. nggak ngerti sih. Ya, Banyak sekali ya Bu ya, tapi kalau mau nyebutkan itu serasa kayak malu gitu kadang ya. Apalagi yang gitu. sekarang itu ya. Apalagi yang sekarang itu Iya. ya yang terkenal ya itulah. Ya, apalagi yang tinggal di Malang kemarin ya. Aduh, Iya, rasanya kan saya anak Malang. Kan saya anak gitu Malang, ya? tapi tinggalnya di iya. Gitu. Ya, kamu anak beruntung bukan anak Malang. Tapi tinggal di kota Malang. Betul. Iya, kita Betul. sangat prihatin dengan keadaan di sana ya. Iya. Kita berharap pemerintah bisa menolong keluarga-keluarga yang mengalami duka cita yang luar biasa untuk Malang. Itu hal-hal yang banyak yang kita harus doakan untuk bangsa kita ya. Iya, betul. Oke. Ya. Oke, ya. Nandita semangat dong. Kamu cinta sepak bola enggak, Nandita? Enggak. Wah, Enggak. nggak relate. Enggak ngikutin. Iya, nggak pernah nonton ya. Oke. Iya. Iya. Nah, sehubungan dengan dosa-dosa yang Nehemia sebutkan ini tentang keadaan bangsanya. Tadi Vindi sempat menyebut tentang kata hambamu, hambaku, hambamu nih ya, lebih banyak ke hambamu, ada beberapa kata hambamu diulang beberapa kali. Kenapa kamu mengatakan Nehemia rendah hati? Tadi kamu bilang rendah hati ya? Ya, di situ dikatakan kan seorang hamba ya. Di situ ada kata penundukan diri dan mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan ya. Seakan-akan ya. Aduh, putus-putus, Vindi. Vindi mungkin videonya kamu matiin dulu, Vindi. Karena ngeheng nih. Nah, yang penting suaranya bisa dengar. Oke. Yuk jawab lagi. Kenapa kamu mengatakan Nehemia rendah hati karena dia berkata hambamu ini? Iya, hambamu ini bukti kalau saya lihat ya, bukti penyerahan atau penundukan diri ya. Seorang hamba ini kan seorang budak ya, bisa dibilang hamba. Hamba ini budak ya, seorang pelayan ya yang tidak ada harganya pada waktu itu ya, kalau dilihat dari bahasa-bahasanya ya seperti itu. Makanya saya katakan bahwa di sini ada penundukan diri daripada Nehemia untuk menyerahkan sepenuhnya itu kepada Tuhan seperti itu. Hambamu, hamba inilah aku, seperti hambamu gitu ya. Dengarkanlah doa hambamu seperti itu. Dan sering ya banyak kata hambamu dalam hal ini. Dalam dia pasal tahu ini. Posisinya siapa ya di hadapan Tuhan, dia hanyalah seorang hamba. Ya. Betul. Kerendahan hati apalagi yang kamu lihat dari sifat Nehemia, melihat dari doanya, Nandita? Dari doa yang hambamu panjatkan siang dan malam bagi orang Israel. Jadi berdoa bukan cuma sekali tapi selama siang dan malam. Dan itu bukan cuma sehari loh, satu siang dan satu malam. Iya. Kalau lihat dari latar belakangnya, berapa lama Nehemia berdoa? Latar belakangnya berapa ya? Kalau tidak salah ya. Menerima kabar, sejak dia menerima kabar dari kakaknya Hanani, sampai dia akhirnya ditanya oleh raja, kok mukamu murung? Itu jangka waktunya berapa? Vindi, mau coba kira-kira? 4 bulan. Iya, jadi doanya siang malam itu bukan cuma 1 hari, tapi selama 4 bulan siang malam dia berdoa. Iya. Dan disertai berpuasa ya, Bu ya. Iya. Menangis. Iya. Kamu pernah tahu nggak ada hamba Tuhan atau teman atau keluarga yang berdoa siang malam 40 hari untuk bangsa?
Ini rasanya jarang sekali ya, Bu ya. Jarang sekali ya, jarang. Berdoa pasti kurang lebih untuk jemaat dan pelayanannya ya, tapi kalau untuk bangsa ini sangat-sangat jarang sih ya. Maksudnya sampai berdoa, berpuasa, menangis, berkabung, jarang. Gitu. Nah, dari konteks ini Nandita, kamu belajar apa tentang Nehemia? Belajar bahwa Nehemia itu melihat keadaan sekitar karena tahu bangsanya itu lagi kacau, jadi dia langsung kayak punya rasa apa ya, rasa simpati gitu untuk pengennya itu ya pengennya balik seperti semula gitu. Makanya kan dia berdoa dan dia mengambil langkah penting itu berdoa ya karena melihat keadaan bangsanya itu. Dan kalau menurutku juga kalau misalkan kita sendiri itu misalkan kita di keadaan yang misalkan kita di keadaan yang buruk pun belum tentu kita berdoa gitu, berkaca apalagi keadaan orang yang kita lihat ataupun keadaan bangsa belum tentu juga bisa seperti kayak Nehemia gitu loh Bu. Untuk mendoakan itu. Iya, iya betul. Nah, tambah lagi ya kalau kita belajar latar belakangnya nih. Nehemia kan sudah sukses nih ceritanya ya di negara lain. Betul. Coba kalau kita mikirin nih, kita orang Indonesia bekerja di luar negeri, tidak terkenal, dekat dengan raja, mungkin kita jadi apa nih? Jadi ajudannya presiden mana ya? Presiden Amerika misalnya. Itu kan sudah keren gitu ya. Ngapain dia mikirin bangsanya yang terbelakang, yang runtuh, yang sudah diinjak-injak oleh bangsa lain. Menurut kamu gimana nih? Kalau ada orang yang sebenarnya udah sukses di negara lain gitu, tapi masih mikirin bangsanya, menurut kamu orang yang kayak apa nih? Nandita? Orang berbelas kasih. Yang apa? Sorry Nandita, enggak dengar tadi. Orang yang apa namanya? Lupa ini. Orang yang bisa ini apa namanya? Keluar dari zona nyaman karena dia kan udah di zona nyamannya tapi malah keluar. Betul. Terus malah ke zona yang gak nyaman, dalam artian ya itu kayak Nehemia itu. Iya betul, dia udah sukses ngapain mikirin orang lain yang menderita gitu ya. Dia kan bisa tinggal di negara itu selama-lamanya, punya karya yang bagus gitu ya, tapi dia ketika melihat bangsanya dia menangis gitu ya. Sekalipun dia sukses dan dia tidak menangis untuk dirinya sendiri, itu hebatnya Nehemia ya. Dia menangis untuk bangsanya yang kekurangan, yang ditindas oleh bangsa lain, yang mungkin dia merasa diabaikan oleh Tuhan karena mereka sudah berbuat dosa gitu ya. Luar biasa. Oke Roma, apalagi yang kamu ingin mereka pelajari ini? Iya, kita masih di dalam doa Nehemia sih. Kalau tadi kita lihat sudah ayat 5 ayat 6 terkait pengakuan dosa Nehemia terhadap bangsanya di hadapan Tuhan, dan di ayat 9 kita melihat tadi berbicara tentang janji Tuhan di sini ya. Nah, kalau saya bertanya kepada Vindi nih, apa nih yang diingat Nehemia terkait janji Tuhan kalau kita lihat di ayat 9 ini? Janji Tuhan ketika umatnya itu berbalik kepada Tuhan, ya Tuhan akan mengumpulkan kembali ya di situ, akan melakukan segala sesuatu yang hambanya harapkan, seperti itu sih. Iya, kalau di ayat sebelumnya dia Nehemia mention tentang janjinya terhadap Musa di situ ya. Betul, iya. Di ayat sebelumnya nih. Apakah melihat janji Tuhan terhadap Musa, kalau dilihat sedikit ke latar belakangnya, apa di situ yang dikatakan Tuhan terhadap janjinya kepada Musa? Di situ di dalam Ulangan ya, dalam kitab Ulangan kalau tidak salah ya, itu Nehemia mengutip dari kitab Imamat dan kitab Ulangan ya, bahwa ya itu sama yang di ayat yang ke-8 itu, bahwa bila berubah setia ya akan dicerai-beraikan, tetapi bila berbalik ya akan dikumpulkan kembali, dijadikan satu kembali, dan terus untuk memuliakan nama Allah, seperti itu sih. Ya, padahal dari Musa sampai zamannya Nehemia itu cukup banyak, ratusan tahun ya. Dan ternyata itu sebenarnya bukan hanya janji Tuhan, tapi juga peringatan Tuhan ya. Kalau kamu tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan. Artinya peringatan kan.
Kalau kamu meninggalkan Tuhan, maka kamu akan sengsara gitu ceritanya ya. Tetapi kalau kamu berbalik, maksudnya kamu mau bertobat gitu ya. Tapi kalau kamu mau bertobat, Tuhan pasti akan terima. Menurut kamu gimana nih janji Tuhan yang luar biasa ya? Wow, Vindi live. Vindi, Oke, berarti kita tanya Nandita dulu nih. gimana Gini Nandita? kan. Saya cari tinggal gitu fokus. Gimana? Ya, melihat janji Tuhan ini, ya tadi ya kalau, halo comeback, Vindi sampai kelempar tadi ya. Iya. Ya, Aduh, nggak melihat tahu janji ini Tuhan yang, jaringannya. ya kalau kamu pergi, kamu tidak setia kepada Tuhan, kamu Setia. akan disengsarakan gitu. Tapi herannya itu kan kejam ya, waduh Tuhan kok kayak gitu. Tapi kalau melihat di balik itu, kalau kamu kembali, maka kamu akan diterima lagi oleh Tuhan. Gimana nih? Menurut kamu janji Tuhan ini luar biasa nggak? Dan kalau Luar biasa kenapa sekali tuh? ya. Kasihnya Kenapa? itu tiada batasnya gitu ya. Meskipun manusia itu berdosa dan sering lupa akan janjinya Allah dan perintahnya Allah, tetapi Allah itu mau masih menerima kembali. Jadi ini bukti bahwa Nah, bukti ya bahwa tidak terbatasnya kasihnya Allah itu ya. Tidak ada batasnya lah. itu dia. Nggak ada Iya. Ya, Nandita kalau kamu nih ada teman, ternyata teman itu mengkhianati kamu, terus dia bertobat, terus sorry gitu ke kamu. Kira-kira kamu terima nggak nih? Terima dulu. Belum tentu sih. Tergantung salahnya aja ada tergantungnya. Belum Nah, tentu. tergantung ya. Sama dulu Iya. orangnya kan. Ya, siapa Ya, dulu siapa dulu orangnya, orangnya. dan dia mengkhianati dalam hal apa. Kalau dia pacar mengkhianati, kalau dia balik, you mau terima nggak? Belum tentu juga. Loh. Belum tentu. Nah, ketahuan kan? Makanya itu bedanya manusia dengan Tuhan ya. Kalau Tuhan sekalipun kita, bahkan kita sudah diumpamakan nih sebagai orang yang tidak setia kepada pasangannya gitu ya, seperti cerita dari Hosea, kita tetap diterima oleh Tuhan, itu luar biasa ya. Kalau kita manusia mah udah lewat aja lah, udah cari teman yang lain gitu ya. Aduh, iya kita bersyukur sekali ya punya Tuhan yang adil dan setia terhadap janjinya dan dia menepati janjinya sesuai tadi yang dibilang oleh Vindi ya. Kalau kita menelusuri ke Ulangan di situ dikatakan kalau kita setia terhadap Tuhan maka berkat yang akan mengikuti, dan di dalam Ulangan juga kalau kita tidak setia maka kutuk yang akan mengikuti. Nah, dan janji tentang berkat itulah yang dilihat Nehemia di sini di ayat yang ke-9 ini. Ya, karena persis apa yang terjadi di bangsanya kayak gitu ya. Iya. Udah nggak setia sama Tuhan, tapi dia sekarang minta Tuhan kalau bangsaku bertobat, terimalah mereka. Dia seakan-akan dia menjadi perantara antara bangsa Israel dan Tuhan. Iya. Pendoa syafaat. Iya, pendoa syafaat untuk bangsanya, ya. Iya. Nah, ini masuk ke ayat yang terakhir nih yang kita akan bahas, ayat 9. Oke, nah dari ayat 9 ini tadi, sudah kita lihat ya, ini terkait janji Tuhan dan janji Tuhan terhadap bangsa Israel di sini ya, untuk mengumpulkan mereka ke tempat yang dipilih dan membuat namanya diam di sana. Ini adalah janji yang dipegang Nehemia dan ini dibawa di dalam doanya kepada Tuhan. Oke, pelajaran-pelajaran apa nih yang teman-teman dapatkan dari penggalian kita malam hari ini terkait Nehemia, terkait doanya, dan terkait Tuhan yang bisa teman-teman pelajari? Nah, dari Nandita dulu nih. Belajar apa Nandita malam hari ini? Nehemia yang tadi bisa melihat keadaan sekitar, terus bisa berdoa untuk keadaan bangsanya itu, walaupun dia di luar, nggak di bangsanya itu. Terus juga dia Nehemia yang merendahkan diri dalam doanya itu, terus sampai berkabung dan berpuasa juga. Itu sih lebih ke arah itu. Iya. Dan apa yang bisa kamu pelajari nih dari kisah Nehemia ini? Yang aku pelajari ya mungkin harusnya ya bisa sama seperti Nehemia sih. Dalam artian melihat keadaan bukan hanya
kalau bangsa kan terlalu besar, keadaan sekitar aja lah. Misalkan kayak Ya, tetangga ataupun siapa yang lihat kayak gitu ya, gereja juga mungkin bisa bisa. mendoakan ya. Keluarga yang agak jauh juga bisa gitu. Gitu sih. Ya, jadi menjadi pendoa syafaat seperti Nehemia. Hmm. Kok cuma senyum aja? Iya dong, yakin. Jangan Iya. ragu. Amin. Amin. Iya. Oke, ya kalau Vindi belajar apa nih malam hari ini? Kalau saya belajar daripada isi doanya Nehemia saja ya. Kalau untuk berdoa untuk bangsa itu kewajiban lah untuk kita sebagai orang-orang yang percaya gitu ya. Tetapi dalam isi doanya ya, yang pertama itu kita harus terus mengagungkan nama Allah ya dalam doa-doa kita, mengagungkan nama Allah gitu ya. Jangan lupa karena Allah itu yang lebih besar daripada masalah kita. Jadi Allah harus yang utama dalam doa kita gitu ya. Jangan minta Tuhan selesaikan masalahku dulu baru mengagungkan nama Allah. Kebalik jadinya ya. Jadi agungkan namanya Allah dulu karena Allah yang lebih besar dari masalah kita. Yang kedua Yamin. ya, yang Ya. kedua Yang kedua, jangan lupa untuk kita terus mengaku dosa kita ya, mengaku dosa kita, merendahkan diri lah ya. Jangan ya kalau berdoa, kalau meninggikan diri kan namanya sok-sokan gitu ya. Udah berdoa, udah nggak mampu tapi udah meninggikan diri kan berarti tanda keberdayaannya itu nggak ada seperti itu. Jadi merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun ya, mengaku dosa bahwa sebagai kita itu sebagai manusia yang berdosa seperti itu. Dan yang terakhir ya, terus ingat janjinya Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita ya. Jadi janjinya ya dan amin, tapi kehidupan kita juga harus tetap tinggal dalam perintahnya Tuhan ya. Jangan lepas dari perintahnya, jangan lepas dari ketetapan-ketetapannya Allah. Jadi nanti janjinya Allah itu ya kita akan dicerai-beraikan jadinya ya. Nggak akan datang atas kita. Itu sih yang boleh saya pelajari dari isi doa-doa yang dipanjatkan oleh Nehemia gitu. Ya. oke. Ya, oke. Aplikasi apa nih yang teman-teman ingin lakukan setelah menggali Nehemia pasal 1 dari ayat-ayat yang dipilih? Oke, balik ke Vindi lagi nanti ditutup Nandita. Iya, ya yang harus saya terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari ini ya, terus berdoa untuk bangsa ya. Harus tidak apa tidak boleh lupakan ya bangsa bangsa tercinta ya. Harus berdoa supaya ya permasalahan dalam bangsa ini ya terus Tuhan kendalikan gitu. Jangan sampai terus tambah-tambah ya gitu. Berdoa. Rajin-rajin berdoa lah jadi pendoa syafaat tadi dibilang kan. Itu terus Siang dan ya malam 40 hari. ya gitu ya. Oke. Ya. Ya tidak harus Oke, berdoa dari siang Nandi? dan malam ya, tetapi Ya. iya seperti itu. Itu saja sih mungkin ya yang bisa saya terapkan gitu. Jadi pendoa syafaat lah istilahnya setelah ini ya. Iya. Yang ngajak orang lain ya. Doa syafaat Oh, bareng-bareng siap. sama teman-teman yang lain. Iya. Oke, Nandita. Sama sih, lebih ke yang skalanya lebih kecil kalau aku mungkin kayak melihat keadaan sekitar dulu baru kayak bertahap gitu loh Bu, nggak bisa yang langsung ke bangsa, melihat bangsa, tapi bertahap dari yang kecil ke sekitar, mungkin dari tetangga-tetangga dulu yang dilihat kayak gimana keadaan itu, mungkin baru ke yang lebih besar kayak kota, baru ke bangsa gitu mungkin. Iya. Itu sih. Oke. Ya. Oke, kita akan tagih ya. Besok akan kita tanyain ya, sudah dilaksanakan belum nih doa untuk bangsa atau untuk tetangga. Ya, kalau Vindi akan doakan bangsa, kalau Nandita akan doakan tetangga, orang-orang di sekitar. Oke, kita akan lihat teman-teman yang ada di rumah nih, sudah punya komentar nggak atau tanggapan nggak? Sudah Bu, sudah banyak nih. Iya. Kita akan bacakan ya respon dari sahabat sabda yang sudah malam hari ini. Nah, nanti Vindi dan Nandita juga bisa mendengarkan bersama-sama.
dan merespon. Iya. Kalau ada pertanyaan boleh dijawab juga. Oke, ada satu tanggapan dari Tere. Saya sungguh kagum dengan kerendahan hati Nehemia di ayat 6. Dia tidak hanya mengatakan bahwa bangsanya berdosa, dia juga mengakui bahwa dia sendiri dan keluarganya telah berdosa kepada Allah. Nah, tadi kita udah lihat di ayat ini. Terus, dari Liani, idolatri, hedonisme, dan ilah lain. Ya, ini dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel ya, penyembahan berhala, kemudian kepada kekayaan duniawi atau kesenangan duniawi atau kedagingan dan ilah lain. Iya. Oke. Nah, ada satu tanggapan dari Liani masih persaingan. Ini merespon terkait bangsa ini kayaknya ya. Persaingan Yusuf Hamka mau bangun 1000 masjid dan gereja, yang katanya misi bangun 1000 gereja, jadi merasa janggal. Iya. Itu banyak hal yang kita masih harus doakan untuk bangsa kita ya. Oke, jadi Nehemia untuk Nehemia. Tokoh Nehemia untuk Nehemia. Nehemia ternyata bergabung kali ini. Dari tokoh Nehemia melihat bagaimana ada jiwa rela berkorban, merendahkan diri dan berkabung di ayat 4, dan berkorban juga untuk mengakui dosa pribadi sampai satu bangsa. Ini juga adalah bukti di mana ini juga adalah bukti Nehemia sangat mengasihi bangsanya. Iya. Nah, ada pertanyaan nih Bu dari Rizky, Bu. Iya. Dari Rizky untuk teman-teman di sini. Kenapa Nehemia mau berdoa ke bangsanya ya? Kalau dipikir keadaan Nehemia juga baik, malah di tempat yang enak sebagai orang kepercayaan raja. Nah, tadi kita sudah bahas juga ya. Kira-kira Rizky udah tahu jawabannya belum atau masih minta jawaban lagi nih? Tadi Nandita menjawab nih. Mungkin ingin menjelaskan lagi Nandita. Kenapa Nehemia sudah nyaman kok mau mikirin bangsanya? Karena melihat bangsanya sendiri di tempat itu, walaupun Nehemia di luar dari bangsa itu, terus juga kayak punya rasa simpati mungkin atau empati, jadi ini berdoa. Terus juga kalau di ayat selanjutnya kan bukan cuma sekedar berdoa, tapi membangun kembali temboknya kan. Di karena itu sih. Iya, ya menangisi keadaan bangsanya yang sangat memprihatinkan ya. Tapi kalau ditanya lagi kenapa Nehemia punya hati belas kasihan kepada bangsanya, jelas karena Tuhan yang taruh belas kasihan itu dalam hatinya ya. Jadi bukan semena-mena Nehemia orang baik gitu ya, tetapi karena dia setia kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan hati yang belas kasihan kepada dia, sehingga dia ketika dia melihat bangsanya, belas kasihan itu sungguh nyata gitu ya, dilakukan oleh Nehemia. Ya, ada lagi? Ada Bu, masih ada beberapa nih. Dari Ray, luar biasa Nehemia ini, aku berdoa 1 jam aja udah lelah. Menjadi teguran dan teladan banget sih Nehemia ini. Ya, semangat Ray. Ya, kita berdoa 1 jam, nanti aminnya besok pagi. Ketiduran itu namanya Bu. Wah, saya dulu gitu banget. Oke. Ya, ini ada satu tanggapan dari Pak Lianto. Ya. Kalau yang waktu di grup kelas saya join, yang keras. Ya. Kalau yang waktu di grup kelas saya join merasakan senang dan bersuka cita selalu, tapi ada yang merasa kekurangan karena pertanyaannya terlalu banyak dan kurang konsentrasi dalam pertanyaan di grup kelas yang waktu saya join grup kelas. Oh iya, mungkin ini grup kelas yang mana kita nggak tahu ya. Jadi Pak Lianto, kita nggak terlalu ngerti nih Bapak merefer ke kelas yang mana ya. Oke, dari Aldo, kagum sih sama Nehemia, kuat dalam doa dan selalu berbelas kasihan kepada bangsanya. Exactly. Itu yang yang kita tadi lihat ya, bahwa kenapa Nehemia punya rasa belas kasihan, karena dia setia pada Tuhan, karena dia tidak meninggalkan Tuhan. Aku juga kagum juga dengan Nehemia loh, dia kan ada di luar negeri nih ya ceritanya ya. Tapi kok dia masih bisa setia kepada Tuhan. Dia itu berarti kan punya punya saat teduh yang baik dan mengingat pengajaran-pengajaran yang sudah diberikan oleh orang tua Nehemia, sehingga ketika walaupun dia ada di tempat pembuangan, dia masih terus setia pada Tuhan. Itu luar biasa ya. Oke, ada satu tanggapan dari Bu Deborah. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, dia adalah setia dan adil. Amin. Ya, seperti firman Tuhan ya. Dia selalu mengasihi Tuhan dari Pak Lianto.
Dari Liani, punya hati bagi orang lain. Oh, ini Amin. tadi terkait kerendahan hati. Ya. Kalau Nehemia. kita dekat dengan Tuhan, pasti kita punya rasa belas kasihan karena kita ketularan sama Tuhan ya. Ya. Oke, masih ada tanggapan dari Ibu Deborah. Kita perlu meminta kepada Tuhan diberikan hati yang peka untuk berduka akan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu penting untuk hidup di dalam firman-Nya. Tuh, hidup dengan firman-Nya artinya kita hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Oke. Dari Ibu Lani Inawati, tolong tanya Bu, semisal pemimpin bangsa kita tidak taat pada Tuhan, apakah semua orang satu bangsa ikut kena kutuk? Oh, mengingat masih ada warga negara yang taat. Bu, ini pertanyaan yang gimana ya? Kalau dia seorang pemimpin, dia itu menjadi wakil bagi seluruh bangsa. Kalau pemimpinnya tidak taat, pasti seluruh bangsa akan kena imbasnya, gitu ya. Jadi, walaupun ada orang-orang yang taat di dalam negara itu, dan mereka berdoa bagi pemimpinnya, saya kira itu cara Tuhan memakai bangsa ini masih mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Jadi Ibu, kalau pemimpin kita nggak benar nih ya, makanya kita semua rakyatnya harus berdoa bagi pemimpin kita. Nah, kalau yang nggak setia itu pemimpin di gereja kita masing-masing nih, bukan di negara, tapi di gereja masing-masing, kita juga semua jemaat bukannya malah menjauhin gitu ya, tapi kita harus berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita. Terkhusus kalau mereka tidak, ya saya sangat percaya banyak pemimpin kita yang baik-baik gitu ya. Nah, kita harus terus berdoa bagi mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, gitu ya. Kalau mereka tetap setia kepada Tuhan, maka dia akan memimpin kita dengan baik dan Tuhan juga akan memberikan berkat-Nya, gitu ya. Jadi tugas jemaat adalah berdoa untuk pemimpin supaya pemimpinnya baik-baik, ya. Oke. Oke. Nah, ada satu tanggapan dari Bu Liani lagi. Membebaskan saudara kita yang terbelenggu di luar sana agar bisa kembali ke rumah mereka di tanah air. Ini tadi meresponi terkait kerinduan Nehemia untuk kembali pulang ke Yerusalem. Nah, ini ada tanggapan dari Ling Budi. Nehemia berjiwa nasionalis. Oh iya, sangat ya. Sangat. Nanti kapan-kapan kayaknya Ibu Evi akan cerita lebih banyak tentang Daniel. Oke, generasi Daniel ya. Generasi Daniel. Tahu nggak apa singkatan dari Daniel? Kita di Sabda sedang belajar tentang, bukan sedang, sudah dan akan terus belajar tentang Daniel. Itu generasi Daniel. Kamu ingat nggak? Daniel. Lupa ingat. D. D-nya apa tuh? Saya lupa. D-nya tuh digital, generasi digital. A-nya? Alkitabiah. N-nya? Nasionalis. Iya, itu dia. N-nya nasionalis. Jadi nasionalis. generasi Daniel itu generasi yang digital, yang Alkitabiah, yang nasionalis, N-nya. Terus I-nya? I-nya. Aduh, saya lupa nih. Oh, lupa nih. Apa, Re? Injili. Oh, Injili. Injili itu artinya mau menginjili kepada orang lain ya, bukan selamat untuk diri sendiri, tapi kita memberitakan Injil kepada orang lain. E-nya? Excellent. Jadi kita harus mencari yang terbaik untuk Tuhan dan untuk melayani orang lain. L-nya? Layak layani. Iya, melayani Tuhan terus kita menjadi generasi yang selalu melayani Tuhan. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, generasi Daniel. Nanti teman-teman silakan nanti search generasi Daniel akan keluar sabda di sana ya. Daniel itu punya singkatannya digital, Alkitabiah, nasionalis, Injili, excellent, layak layani Tuhan. Nah itu generasi yang perlu menjadi contoh tuh, generasi Daniel. Dan saya harap dua rekan kita yang sudah sharing hari ini adalah generasi Daniel juga. Tapi juga generasi Nehemia yang berdoa bagi bangsanya. Amin. Wih, waktunya udah lewat nih. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung dan juga dari dua teman saya, dari Pindi, Nandi yang sudah bergabung malam hari ini. Saya sendiri juga belajar banyak terkait Nehemia, seorang pemimpin yang Tuhan pakai dengan luar biasa.
dan punya kehidupan doa, dan ini mengindikasikan bahwa Nehemia sepenuhnya bergantung kepada Tuhan gitu untuk dalam perjuangannya gitu, keluar dari Persia ke kembali ke tanahnya, meninggalkan segala sesuatunya untuk bangsanya, terus dalam doanya juga yang mau bersyafaat bagi bangsanya, dan dalam kerendahan hatinya. Kalau di ayat 11 saya ya, apakah bisa mendengar suara kita? Kecil. Bisa. Oh, puji Tuhan. Bisa ya. Sorry, ya, terima kasih ya. Jadi belajar banyak hari ini dari sifat Nehemia yang sangat takut kepada Tuhan dan seorang hamba Tuhan yang rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga ketika dia berdoa bagi bangsanya, teman-teman nanti bisa melihat ke pasal-pasal berikutnya, akhirnya Tuhan pakai satu raja Artasasta untuk bisa mengembalikan Nehemia dan mengizinkan Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Good, ini baik sekali. Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan Nehemia. Nah, ya, aku juga belajar banyak. Aku juga akan ikut dengan teman Vindi dan Nandita. Kita akan meneladani Nehemia untuk menjadi seorang yang rendah hati, juga seorang yang terus setia kepada Tuhan, sekalipun dia ada di negara lain gitu ya, tetap mengingat bangsanya dan terus melihat apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup Nehemia gitu ya, untuk Nehemia dipakai oleh Tuhan. Jadi kerendahan hati Nehemia dan juga ketertarikan Nehemia untuk dipakai Tuhan itu merupakan satu ciri pemimpin yang luar biasa ya. Oke, udah, kita akan tutup pertemuan kita malam hari ini. Saya berharap teman-teman di rumah juga belajar banyak dan bersyukur teman-teman semua sudah belajar melalui respon-respon. Oh iya, ini ada permintaan dari kuliah nih. Amin, amin. Bantuan doa. Bu dan saudaraku semuanya, sejarah piramid dan lempengan yang bergerak itu bukti sejarah kita tercuri. Aduh. Waduh, nggak nyambung nih, Bu. Ya, kita akan berdoa bagi bangsa kita. Jelas tadi Nandita dan Vindi akan menjadi pendoa syafaat. Iya. Kita semua ya. Kita semua ya, bukan juga. Ya, mau sendiri ya, tapi semua yang hadir malam hari ini. Oke, kita akan tutup segera di dalam doa. Untuk itu saya minta kesediaan dari teman kita yang akan berdoa syafaat bagi bangsa kita. Nah, Vindi, ayo kita menutup dalam doa. Puji nama Tuhan. Saya matikan kamera ya. Ya. Biar tidak tersendat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dan kemurahan-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menyertai dalam acara AYUPA pada malam hari ini, semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarlah setiap apapun yang kami sudah pelajari Tuhan, itu boleh senantiasa terus menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan, dan juga ya Tuhan bagi sahabat Sabda yang juga mengikuti via online saat ini, Tuhan juga akan selalu memberkati. Tuhan juga akan senantiasa terus memampukan kami untuk kami terus tetap tinggal seperti Nehemia Tuhan, terus tinggal dalam kerendahan hati di dalam Tuhan, dan terus mau berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, izinkan kami untuk pertemuan AYUPA selanjutnya di minggu depan dengan pembahasan yang beda. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu ya dan amin untuk selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, thank you Vindi, thank you Nandita. Terima kasih untuk semua sharingnya. Dan teman-teman di rumah, terima kasih untuk pertanyaannya dan juga responsnya. Sampai ketemu minggu depan. Salam. Iya. Salam AYUPA. Salam AYUPA. Ya, oke. Satu pengumuman, kembali kita akan bertemu hari Senin depan, teman-teman, di jam yang sama, 7:30 waktu Indonesia Barat sampai 8:30. Sampai selesai, kita akan PA bersama, dan minggu depan masih di kitab Nehemia, kita akan membahas pasal 8. Pasal yang terkenal juga itu. Iya, kita sudah membahas hari ini doa, dan besok minggu depan kita akan membahas tentang
firman Tuhan dari pasal 8 nih. Ya, dan saya berharap teman-teman di rumah jangan hanya membaca pasal 1 dan 8, tapi pasal 1 sampai 8, sehingga tahu seluruh komplit cerita dari Nehemia ya. Iya, jadi ada waktu 1 minggu untuk setiap hari membaca satu pasal. Nanti minggu depan pasal 8 pas banget. Jadi kita bisa mengetahui pasal-pasal yang ada dari pasal 2 sampai pasal 7. Nah, silakan teman-teman juga, kami mengundang kalau ada teman-teman yang ingin menjadi guest ya di IOPA kita minggu-minggu berikutnya, silakan nanti bisa DM kontak admin kita akan segera follow up dan teman-teman bisa menjadi 2 orang seperti teman kita malam hari ini seperti Vindi dan juga nanti membagikan berkat firman Tuhan ya.